Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Alifrazan Saputra. Hari ini kita akan membahas mengenai controller, detailnya seperti apa, dan bagaimana cara penggunaannya. Dan langsung saja teman-teman, kita masuk ke pembahasannya. Oke teman-teman, dalam pengembangan Nest.js ini, kita akan menggunakan sedikitnya tentang MVC, yaitu model view control. Di mana model view control ini jika diimplementasikan di dalam Nest.js akan berubah menjadi untuk model menjadi entitas dan ORM yang nanti ini akan berinteraksi dengan database. Kemudian untuk control nanti berfungsi untuk menerima, memproses, dan mengembalikan request HTTP. Jadi request dari front end-nya teman-teman. Untuk view-nya kita tidak menggunakannya teman-teman. Kemudian berikut adalah gambaran dasar dari sebuah controller ya teman-teman. Di sini kalau kita jelaskan ada controller cats controller dengan dekorator get, sun, dan function find all. Nah, penjelasannya di sini teman-teman. Get ini adalah sebuah metode ya teman-teman. Tidak hanya get, tapi ada juga post, ada put, ada delete, tergantung dari kebutuhan kita teman-teman. Kemudian find all ini itu adalah sebuah function yang nanti akan mendeskripsikan dari suatu fungsi dari suatu bisnis proses kita. Misalkan contoh, kita punya function sign in gitu ya, sign in function yang di dalamnya nanti ada bisnis proses untuk sign in atau login gitu ya, dan masih banyak lagi tergantung dari bisnis proses yang kita buat. Dan yang terakhir ada controller cats dalam gambaran ini. Nah, cats ini adalah sebuah root gitu ya teman-teman. Nanti kita akan menjelaskannya lebih detail tentang bagaimana cara menggunakan root di sini ya teman-teman. Jadi tidak hanya satu segmen, tapi ada juga segmen 2, segmen 3 ya, dan seterusnya. Dan juga kita bisa menggunakan param dan juga menggunakan body dan lain sebagainya dalam controller ini. Oke teman-teman, kita coba langsung saja praktekkan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai. Kita sudah di Visual Studio Code-nya. Kemudian kita lihat yang kemarin ya, ini ada controller yang ingin kita akan hapus ya teman-teman, karena kita tidak membentukkan add controller untuk sementara waktu. Begitu pula dengan service-nya ya teman-teman, kita hapus. Jadi kita akan membuat controller baru gitu. Oke. Kita buat controller baru. Kita buka dulu terminalnya. Kemudian ini di command line ya, cmd. Kita cara membuatnya dengan generator case-nya langsung ya teman-teman. Case g terus buat controller. Kemudian kita buat sesuai dengan foldernya ya teman-teman. Karena kebetulan kita akan membuat controllers, jadi ada folder controllers. Kemudian di sini dalamnya ada folder master, yang dimana nanti semua control master masuknya ada di sini ya teman-teman. Karena kita menggunakan metode model view control ya teman-teman. Kemudian kita akan fokus dulu kepada master user dan di enter. Oke teman-teman, ini ya biar lebih jelas lagi. Sudah langsung terbuat controller masternya. Oke. Nah, kemudian kita akan buat terlebih dahulu ya, sebelum menjelasin, kita buat terlebih dulu service-nya tuh. Karena butuh service ya, teman-teman. Service, kemudian ini juga sama, harus ada dalam folder services. Kemudian di sini langsung aja ke user. Kita enter. Oke, ini ada controller, ini ada service. Oke. Kita akan jelaskan. Nah, di sini controllernya berbeda ya sama yang sebelumnya di app controller. Ada kutip-kutip user. Nah, ini adalah yang tadi saya bilang root ya teman-teman. Ini adalah root untuk user. Jadi nanti ketika kita melakukan post, kita ini contoh ya,
ketika kita melakukan post gitu ya, FTP misalkan ini localhost. Nah, ini 3000. Di sini kalau kita tulisnya user berarti nanti akan melakukannya seperti ini, user. Gitu teman-teman. Mau post, mau delete dan semua metode ya. Yang penting rootnya benar. Nah, jika misalnya kita tambahkan master user, berarti rootnya yang harus di setting adalah seperti ini, master user, nanti di postman-nya ataupun nanti di frontend-nya. Gitu ya teman-teman. Ini adalah root yang kita pakai gitu ya. Oke. Nah, rootnya kita pakai seperti ini aja, nggak apa-apa. Kemudian kita enter. Kita buat konstruktor seperti biasa dalam semua kelas. Hampir di semua kelas itu ada konstruktornya untuk sebagai awalan. Kemudian kita menggunakan get di sini. Oke. Kita dekoratornya get sini ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita pakai functionnya. Kita pakai get user aja. Get user. Seperti ini. Oke. Nah, di sini juga bisa ditaruh rootnya teman-teman. Ya, bisa misalkan kita mau taruh user tes gitu ya. Berarti nanti untuk menghit function ini kita harus melakukan hit seperti ini. TP localhost, misalkan ini localhost 3000, kemudian master user dari sini, master user, kemudian tes gitu. Oke. Nanti kalau ada parameter misalnya gini, param 1. Nanti kalau menggunakan titik 2 param 1, lihatnya berarti ini dinamis ya teman-teman segmennya. Jadi misalkan bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan lain sebagainya. Oke, untuk sementara kita kosongkan dulu karena ini khusus untuk mengambil get all user ya teman-teman, get all user. Nah, kemudian dari mana datanya? Datanya tentu kita ambil dari service. Nah, service-nya kita buat untuk get user ya. Get all user. Kemudian di sini saya akan membuat satu mock data yang akan kita gunakan untuk percobaan sampai delete ya teman-teman. Di sini kita buat mocks. Dan di sini kita buat user data.js. Nah, ini kita buat user data. Kemudian jangan lupa diekspor. Dan kemudian dengan kita buat data array. Ini kita sesuaikan sama kemarin ya, database schema kita ada user ID, name, username, password. Berarti user ID kita taruh di sini. User ID ini. Sekarang ini 1. Name misalkan di sini Budi. Terus username ini Budi 1. Kemudian di sini ada password misalkan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita copy untuk buat minimal 3 saja teman-teman. Ini bisa Siva, ini bisa Linda misalkan ya, contoh. Kita ganti username-nya, ganti username-nya. Ini untuk percobaan. Kemudian kita karena belum pakai database, jadi kita pakainya yang data ini ya, mock. Kemudian kita gunakan data ini di service user. Oke. Caranya tinggal di import ya teman-teman. Kita import. Nah, import ke mock. Nanti ada triks untuk memperbaiki ini ya teman-teman, relative path ini. Cuma nanti kita bahas itu. Nah, ini kita
tinggal insert data. Jadi kita keluar dua folder, masuk ke folder mock, kemudian ke user data. Di sini user data kita sudah ada, kemudian kita tinggal melakukan return user data. Nah, ini mudahnya kalau pakai mock ya, jadi mudah. Cuman ini kita hanya butuh ini, kemudian kita kembali ke controllernya. Di controllernya kita panggil user service-nya. Gimana caranya? Kita panggil seperti biasa, kita import, kemudian kita masuk ke service, user service. Oke, kita taruh di konstruktor user service. Oke, kemudian kita panggil user service-nya, tapi jangan lupa di return karena ini udah di dalam controller ya teman-teman. Jadi semua yang di dalam controller itu harus di return karena harus dikembalikan kembali ke front end-nya. This user service get all user. Save. Selesai. Kita coba ya. Kita running dulu. Npm run start left. Oke, sambil kita masuk ke Postman-nya. Nah, ini Postman-nya sudah saya bersihkan ya teman-teman. Kita buat kembali collection-nya. Sini kayak saya buat collection master. Kemudian di dalam master ini kita buat satu request saja. Oke, sorry. Dalam sini kita buat collection lagi atau folder ya. Ini folder user. Oke. Kemudian ini get-nya saya masukin sini. Get user. Oke. Kita masuk dulu biar rapi. Get user. Kemudian kita, nah ini sudah ada nih, http localhost master user. Kita sesuaikan sama root yang ada di Visual Studio Code-nya ya teman-teman. Coba ya kita lihat. Master user. Jadi udah tinggal di copy. Kita kembali. Master user. Oke, sudah. Tinggal di hit. Oke, datanya ke hit ya teman-teman. Dapat. Oke, nah nanti data ini yang akan digunakan oleh front end gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pengkodean lagi untuk nge-get namun dinamis ya teman-teman. Nah, ini biasanya digunakan untuk update atau bisa jadi read ya, read dari suatu unique ID misalnya. Ini kita langsung saja get. Nah, di sini terus ambil copy sini nggak apa-apa. Get user by ID. Nah, user by ID di sini kita taruh ID-nya teman-teman. Karena seperti kita lihat ya teman-teman, kita menggunakan di user data ini ada user ID. Jadi kita gunakan ini nanti untuk pencariannya. Oke, di sini kita taruh ID. Atau user ID pun bisa. Jadi sini bebas ya. Tapi saya namakan ID. Nah, ID ini bisa tertangkap dengan satu function lagi di sini ya, namanya function param. Nah, kita masukkan tapi tidak di dalam sini, cuma di dalam functionnya sini. Oke, seperti ini, param. Gitu ya teman-teman. Kemudian setelah param itu kita sebutkan gitu paramnya apa, gitu ya. Nah, di sini ID harus sesuai. Kemudian di sini kita tuliskan ID. Kemudian di sini kita tuliskan number gitu ya. Karena dia tipe data dari user data sini adalah number. Kemudian ini nanti yang kita pakai untuk pemanggilan gitu ya. Di sini kita komentar dulu, kita save dulu. Kemudian kita buat terlebih dahulu service-nya ya teman-teman. Itu buat service-nya get user by ID. Langsung nih ID.
member, kemudian kita return, baru di sini user ID, find gitu ya, find saya gini, dan data view aja, apa, titik user ID sama dengan ID gitu ya. Kemudian ini sudah jadi functionnya, kita panggil function ini ke depan, ke controller. Di sini return this user service get by user ID dan kurung. Nah ini ID, karena di function ini kita pakai parameter. Kemudian kita hapus ini. Kemudian kita, maaf, ini seharusnya ada titik 2 di sini. Maaf ya, pakai titik 2 di setiap ada dynamic parameter seperti ini ya. Pakai titik 2, jangan lupa. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke Postman-nya, kita coba ya teman-teman. Nah, di Postman ini kita akan buat user. Nah, ini bisa diduplicate saja. Get user by ID. Nah, tinggal ini kita nggak perlu slash gitu ya teman-teman, tapi kita tinggal masukin ke parameter sini. ID. Oh sorry, bukan di sini. In the authorization. Ini aja lah, gak apa-apa. Sorry. Nah, maaf. Ini saya lupa. Path variable namanya. Jadi titik 2 ID. Nah, jadi nanti kita inputnya di sini. Misalkan kita contoh, kita mau ngambil nomor 2. Ini kita dapetnya apa ya? Oke, nothing. Kita harus cek terlebih dahulu dia nge-hit apa enggak gitu ya. Source dia. Oke. Kita waiting. After user ID barang. Kita bisa konsol di sini buat memastikan saja. Oke. Dan saya akan coba hit ya. Dua dapat benar. Sepertinya dari sini. User ID dan dua seharusnya ini. Sifa. Wait. Well, ini namanya codingnya live gitu ya. Perbaikan live. Kita coba hit undefined. Oke. Why? Nah itu enggak. Oke. Berhasil teman-teman. Kenapa undefined? Karena ya kita pakai sama-dengannya 3 kali. Jangan ya teman-teman. Pakainya 2 untuk sebuah tipe data number. Oke, kalau kita lihat ya di Postman-nya. Oke. Mohon maaf ya. Postman-nya oke, sudah dapat datanya Siva. Ya, Siva. Kita ganti coba. 1 Budi, 3 Dinda. Oke, itu untuk path variabelnya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin kita cukupkan untuk tutorial hari ini ya teman-teman, karena sudah terlalu panjang.
dan kita akan lanjutkan esok hari dengan tutorial yang lebih menarik lagi. Terima kasih teman-teman sudah menonton, dan jika video ini bermanfaat, silahkan klik like dan sampai jumpa.